Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riono Adi Prayoga. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas pagi STM Ika Widya Cipta Dharma. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari dosen Bapak Dr. Haji Nur Sobah Eskom Mkom. Ada beberapa soal yang diberikan. Saya mengambil dua. Yang pertama, bagaimana hubungan semestinya antara agama dan negara? Hubungan antara negara dengan agama dalam negara yang memiliki prinsip berdasar ketuhanan yang Maha Esa adalah negara secara aktif dan dinamis, membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama dan kepercayaan yang berarti setiap warga negara. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tentram, dan damai, tanpa ada gangguan dari setiap orang ataupun sekelompok masyarakat selama pelaksanaan keyakinan tersebut tidak menimbulkan gangguan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Hubungan agama dan negara adalah saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara untuk perkembangan agamanya, dan negara membutuhkan agama untuk peningkatan moral bangsa. Soal yang kedua, bagaimana Nabi mempraktekkan sebagai pemimpin negara dalam tata kelola pemerintahan? Sistem politik Islam terbangun secara kokoh setelah Rasulullah hijrah ke Madinah atau Yastrib. Hal yang dilakukan Rasulullah ketika membangun peradaban di Madinah ialah mendirikan masjid. Masjid adalah pusat kegiatan umat, pusat pendidikan, tempat jaringan surat menyurat. Rasulullah membentuk unsur-unsur negara Islam secara utuh di Madinah. Hijrah adalah salah satu sarana untuk menentang kezoliman dan menjaga jarak akidah. Makna lain dari hijrah adalah menolong dan melindungi hak-hak orang yang lemah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Madinah adalah pusat pemerintahan, di mana seluruh kebijakan tugas politik pemerintahan berada sepenuhnya di tangan Nabi Muhammad SAW. Dengan ini pemerintahan Rasulullah SAW bisa disebut sebagai model pemerintahan sentralistik. Dalam peran perpolitikannya, beliau membuat undang-undang yang tercermin dalam Piagam Madinah. Di antara teks piagam tersebut adalah butir ke-36. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari Madinah kecuali izin Rasulullah. Butir yang ke-24, suatu perselisihan antara pihak yang menyetujui piagam ini dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah. Butir yang ke-17, perdamaian bagi kaum muslimin adalah satu. Selain berperan sebagai Rasul Allah untuk menyampaikan hukum-hukumnya, beliau juga memiliki peran dalam kedudukannya yang tertinggi, memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Sistem pemerintahan Rasul adalah sistem pemerintahan dengan corak teodemokratis, yaitu pemerintahan yang berdasarkan atas hukum wahyu yang diturunkan Allah dan juga pemerintahan yang dirumuskan melalui musyawarah bersama. Prinsip-prinsip Rasul dalam melaksanakan kepemimpinannya yaitu kesesuaian antara perbuatan dengan ucapan, komitmen yang kuat pada nasib kaum yang lemah dan tertindas, pemimpin sebagai pengayom dan pelayan bagi pihak dan dipimpin. Dalam membiayai pemerintahannya, beliau mengambil zakat untuk umat muslim, serta mengambil ziyyah dari non-muslim. Selain melalui jalur militer, sebuah negara akan maju apabila memiliki posisi geopolitik yang strategis.
Sekian dari saya, bila ada kekurangan dan juga salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.